Gimana nengoknya guys? Iya, aku kedua. Yang bebekmu mana? Gak kupring. Hah? Saya ngalau, cuma kita yang datang MC. Nampak? Pencet, nanti tiba-tiba kamu bilang nggak dipencet. Coba saya lihat ngapusnya. Hah? Cara ngapusnya gimana? Jangan aku kayak gini. Mau baru aja nggak sih? Iya. Udah dipencet videonya. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, apakah semuanya baik? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk doa dipimpin oleh Nia. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, kan minggu kemarin sudah diberikan soal. Apakah soalnya sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Aku sudah mengerti dengan soal yang dikerjakan? Sudah, Pak. Sebelum masuk ke pelajaran, siksa dulu samping kanan kiri agar proses belajar dan mengajar terasa lebih nyaman. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang materi yang minggu kemarin, yaitu tentang aljabar, yang mana anak-anak sudah mengerjakan tugas-tugas yang di minggu kemarin. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru tentang Pythagoras. Sebelum masuk ke Pythagoras, di sini saya sedikit menjelaskan kepada anak-anak sekalian. Pythagoras itu biasanya kita simpulkan atau sering kita jumpai pada bangunan-bangunan ataupun yang kita jumpai dari segi rumah, piramida dan lain sebagainya yang membentuk segitiga siku-siku. Pythagoras ini yaitu ada beberapa dalil tentang Pythagoras yang ditemukan di zaman Babilonia sebelum 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Yang berbunyi dalilnya yaitu setelah direvisi sekian lama dan menghasilkan yaitu teorema Pythagoras adalah menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Baik, sebelum masuk ke Pythagoras saya akan menjelaskan sisi miring segitiga. Nanti potong aja juga ya. Baik, sisi miring segitiga. Sisi miring segitiga ini saya jadikan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sisi miring adalah sisi terpanjang dari siku. Yang kedua yaitu sisi miring merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Oke. Biasanya sisi miring segitiga ini ataupun sisi miring yang kita sebut dalam rumus Pythagoras yaitu bisa disebut dengan hipotenusa. Oke, nah di sini ada 3 sisi siku-siku, segitiga siku-siku, di mana
dijelaskan yang pertama tadi yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu sisi miring yang berhadapan pada siku-siku. Jadi sisi miring segitiga ini ialah kita bisa perhatikan yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, yaitu ini sisinya yang paling panjang, dan sisi miring yang berhadapan di antara pada siku-siku yaitu. Jadi kita dapat simpulkan sisi miring itu atau hipotenusa dari Pythagoras itu yang ini. Sama juga halnya yang ini yaitu sisi terpanjang. Sebenarnya yang ini dia akan berhadapan dengan pada sudut siku-sikunya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke teoremanya, yaitu teorema Teorema Pythagoras ini yaitu adalah menyatakan bahwa pada segitiga siku dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Nah, di sini teorema Pythagoras itu ialah menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Kita akan buktikan teorema Pythagoras ini sebagai berikut. Contohnya di sini Nah, di sini sudah ada beberapa contoh kubik, yaitu seperti kita misalkan, yaitu ini jumlah dari kolomnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika dikuadratkan maka hasilnya dapatnya 3/2. Ya, 5/2. Dimana yang keduanya itu ada kotaknya 1, 2, 3, 4. 4 dikali 4 berarti 16, ada 16 kotak. Ya, betul sekali. Dan kelas langsung 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5/5 berarti 5/2 ya, hasilnya 25. Jadi kita misalkan yaitu bisa kita dapat simpulkan bahwa di mana hipotenusa itu adalah dari yang kita penjelasan tadi, yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-sikunya. Jadi dari pembuktian teorema ini kan kita dapat simpulkan berarti ininya A, ininya B, ini C. Jadi dari yang ketiga ini kan kita sudah lihat di mana yang hipotenusanya, di mana siku-sikunya. Jadi kita dapatkan dari pembuktian teorema ini yaitu rumusnya yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Oke. Apakah sampai sini Anda sekalian paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kita sebelum kita lanjutkan soal kan
dijumlahkan kan. Ininya C-nya jumlahnya 25 kotak. Yang A-nya ada 9 kotak dan B-nya ada 16 kotak. Jadi jika kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu A-nya berarti 9. Ya, tambah 4 tambah 16 sama 25. Sama saja kan? 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras ini saling berkaitan dengan satu hal dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama yaitu ini mengerjakan enggak? Iya, ini nggak nanti. Oke. Ada. Ada. Mama ada. Ada terus ya. Tidak ada. Kalau nanti bilang itu. Lalu ada. Aku udah tahu di Telegram juga. Ada soal gitu. Wow. Ada dia. 8 6 X. Kan sudah diketahui bahwa tadi rumusnya yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi yang ditanya di sini yaitu sisi miring atau hipotenusanya. Setelah kita ketahui bahwa rumus dari untuk mencari hipotenusanya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita simpulkan bahwa A-nya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. Ambil kita 100. Berarti kita akarkan kan? C sama dengan akar 100 yaitu 10. Oke. Apakah sini sudah paham semuanya? Oke, ini ada 2 soal selanjutnya dan saya akan menunjuk Nia dan Nawar untuk mengerjakan soal berikutnya. Soal yang pertama yaitu silakan Nawar dan Nia untuk mengerjakan soalnya. Oke, sudah. Oke. Oke, terima kasih pada Nia dan Nawar. Sampai sini paham semuanya kan apa itu dari untuk mencari A, B dan C-nya tadi kan? Oke. Jadi Pythagoras itu sering kita gunakan atau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dari segi mengukur dari untuk platform rumah ataupun kita mengukur jarak jauh kita akan berpergian kemana dan lain sebagainya. Jadi Pythagoras ini bukanlah melulu tentang soal matematika saja, melainkan banyak hal-hal yang dapat kita ulas dari teorema Pythagoras ini. Untuk tugas pekerjaan rumahnya nanti saya akan kirimkan di grup. Selanjutnya sampai sini apakah Anda sekalian sudah mengerti? Oke,
Yang sudah mengerti, saya akhiri. Saya izin keluar dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Enggak kepotongnya.